Sayyidina Ali berkata, bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan beribadalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jika sholatnya sudah baik, benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Mengapa demikian? Karena sholat di sini tidak hanya gerakan fisik belaka, akan tetapi sholat di sini lahir dan batin. Terhormat Bapak Ketua dan Wakil Keluarga Pitalah Bungo Tanjuang, yaitu Bapak Rudi dan Bapak Ilham. Yang kami hormati Ustadz Hendra yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati angku-angku alim ulama, jadiak pandai, bundo kanduang, dan ibu-ibu bapak beserta adik-adik yang saya cintai. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para alim ulama, para angku, yang kami hormati bundo kandung sadonyo, awak sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan nikmatnya berupa nikmat iman. Mengapa kita harus berselawat kepada Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa kita berselawat kepada Rasulullah? Itu harus bersalawat kepada Rasulullah. Laula nabi la na'rifu rabbi. Kalau tidak karena Rasulullah, kita tidak mengenal Tuhan kita. Nah, itu. Jadi diutusnya Rasulullah agar kita mengenal Allah. Ya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan mendalami yang namanya kalamullah, perkataan Allah, firman Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh karena itu, ya, marilah kita belajar agama sejak dini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu di sini dari buayan ibu-ibu, bukan ketika sudah tua. Nah, tapi tidak ada kata terlambat ketika kita belajar ilmu agama. Mengapa demikian? Karena ayat yang pertama kali turun itu surat apa ibu-ibu, bapak-bapak? Surat Al-Alaq. Ya. Yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika turun ayat yang pertama, Iqra ya Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, itu sampai berkali-kali bapak-bapak ibu-ibu. Akhirnya Nabi Muhammad bisa dia membaca. Iqra bismi rabbika.
bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi perintah yang pertama di sini perintah membaca dan makrifat. Ya. Di sini jika sholatnya sudah baik, benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Mengapa demikian? Karena sholat di sini tidak hanya gerakan fisik belaka, akan tetapi sholat di sini lahir dan batin. Ya. Maka di dalam surat Al-Maun dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Berarti ketika sholat lalai. Maksudnya apa? Ketika sholat pikirannya kemana-mana. Berarti dia lupa dengan Allah. Ya, ketika takbir dikumandangkan Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dibaca, kemana-mana pikirannya. Ada yang mikir gale di pasar alun selesai, kompor di dapur alun dimatikan, kemudian ada hujan di luar. Makanya sebelum sholat kita pastikan pekerjaan ini sudah selesai. Ketika kita sholat benar-benar kita menghadap Allah. Sayyidina Ali bin Abu Thalib berkata, ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Sayyidina Ali berkata, ya, tahu Sayyidina Ali ibu-ibu, bapak-bapak? Sayyidina Ali itu sahabat yang keempat. Sayyidina Ali merupakan sepupunya Rasulullah, anak dari Abu Thalib. Nah, Sayyidina Ali berkata, bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Dari perkataan sahabat ini dapat tarik kesimpulan, jika kita sedang bekerja maka maksimallah dalam bekerja, karena apa yang kita upayakan saat ini akan dipetik nanti oleh anak dan cucu kita. Nah, makanya kita bekerja secara maksimal. Kemudian beribadahlah untuk Allah ka'annaka tamutu qodan. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah meninggal besok. Misalnya, kalau ada malaikat Jibril datang, misalnya Bu, besok awak kapai, besok awak kapai, meninggal, apa yang dipabuai? Apa Bu? Apa Pak? Ya. Kalau punya haruto, punya rumah gadang, punya oto, dijual sadonya, diinfakkan ke pesantren, diinfakkan ke masjid, ya. Karena besok meninggal. Baca Al-Quran 30 juz 24 jam. Jadi kalau besok awak dipanggil oleh Allah, maka kita akan bersiap-siap. Permasalahannya, ya, namanya ajal itu tiada yang tahu. Kadangkala kita lagi asik bermain dipanggil, kita sedang asik bekerja dipanggil, bahkan ada yang dipanggil ketika sholat.